Pernahkah kalian membayangkan aroma rempah-rempah yang harum mengarahkan kapal-kapal berlayar di samudera luas untuk datang ke Nusantara, memicu peperangan serta kekayaan, mulai dari rempah-rempah yang sederhana, menciptakan kerajaan-kerajaan besar, peperangan dahsyat, juga jalur perdagangan internasional yang luas. Lalu, cari rempahnya kok harus ke Nusantara? Nah, daripada bingung, mending kita simak aja pembahasannya. Eits, sebelum itu kalian harus tahu dulu nih apa itu perdagangan rempah. Perdagangan rempah mengacu pada perdagangan antara peradaban-peradaban di dunia yang bersejarah di Asia, Afrika Timur, dan juga Eropa. Rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kapulaga, jahe, dan juga kunyit secara luas dikenal dan sangat dicari pada masa perdagangan di dunia timur pada zaman itu. Terus, kok bisa Nusantara menjadi pusat perdagangan dunia? Yuk, kita bahas. Jadi, zaman dulu, jauh sebelum Indonesia seperti sekarang, Nusantara udah terkenal banget loh sama kekayaan alamnya, terutama rempah-rempah. Aroma kayu manis, cengkeh, pala, dan lada udah kecium sampai ke luar negeri loh. Nah, dari situlah awal mula bagaimana bisa Nusantara menjadi pusat perdagangan dunia. Kekayaan alamnya yang berlimpah, terutama rempah-rempah, menjadi kunci utama. Banyak orang datang ke Nusantara untuk berdagang, dan Nusantara pun berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai dan berpengaruh di dunia. Para pedagang Arab, Persia, India, Cina, dan Eropa berdatangan ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah. Mereka membawa barang-barang dagangan mereka seperti kain sutra, porselen, dan keramik yang dipertukarkan dengan rempah-rempah. Pertukaran ini tidak hanya melibatkan barang-barang, tetapi juga budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Emangnya cuma itu aja bangsa yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara? Banyak bangsa asing yang sudah berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Kita bisa membayangkan kapal-kapal layar berdatangan dari berbagai penjuru, membawa orang-orang dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Menurut laman CNN Indonesia dan Gramedia, ada banyak sekali bangsa asing yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara, yaitu ada bangsa Eropa, India, Cina, Timur Tengah, Afrika Timur, Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, Belanda, Arab, dan Persia. Jadi, ada banyak sekali bangsa asing yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Masing-masing mereka membawa teknologi dan budaya mereka sendiri. Namun, bagaimana dengan pendidikan di Nusantara? Pernahkah kalian membayangkan seberapa besar pengaruh perdagangan rempah bagi pendidikan di Nusantara? Nah, jalur perdagangan ini nggak cuma membawa rempah-rempah, tetapi juga pengetahuan dan buku-buku. Para pedagang baik dari Nusantara maupun luar negeri membawa serta manuskrip, buku-buku agama, dan berbagai literatur. Bayangkan saat mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan, mereka juga bertukar cerita, ide, dan pengetahuan. Proses ini secara perlahan tetapi pasti menyebarkan literasi dari pengetahuan baru ke berbagai pelosok Nusantara. Selain itu, ulama dan para cendekiawan juga berperan penting. Mereka seringkali ikut berdagang atau berhubungan dengan para pedagang, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan literasi, baik melalui pengajaran langsung maupun melalui buku-buku yang mereka bawa. Jadi,
Perdagangan ini tidak hanya mencakup soal ekonomi ya, tetapi juga ia menjadi jembatan bagi penyebaran literasi dan ilmu pengetahuan di Nusantara, membuka jalan bagi perkembangan budaya dan intelektual di wilayah ini. Pada masa Nusantara, pesantren memiliki peran penting dalam menyebarkan pendidikan Islam dan literasi Arab. Sejak awal kedatangannya, Islam berkembang di Nusantara melalui dakwah para ulama dan wali yang mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Di pesantren, para santri belajar Al-Quran, hadis, fikih, serta ilmu-ilmu Islam lainnya. Literasi Arab menjadi bagian utama dalam pembelajaran karena bahasa Arab digunakan dalam kitab-kitab klasik atau kitab kuning yang menjadi rujukan ulama dalam memahami ajaran Islam. Dengan demikian, pesantren tidak hanya mengajarkan nilai-nilai keislaman tetapi juga membentuk kemampuan membaca dan memahami bahasa Arab. Peran pesantren juga sangat berpengaruh dalam perlawanan terhadap penjajah. Karena para ulama dan santri tidak hanya berjuang dalam bidang pendidikan, tetapi juga turut serta dalam mempertahankan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, pesantren tidak hanya menjadi pusat keilmuan Islam, tetapi juga pusat perjuangan pembangunan pendidikan Islam di Nusantara. Pada masa Nusantara, bangsa Eropa, khususnya Belanda, memperkenalkan sistem pendidikan kolonial yang sangat berbeda dari sistem pendidikan tradisional seperti pesantren. Pendidikan kolonial ini mulai diterapkan secara luas pada abad ke-19, terutama setelah politik etis diberlakukan pada awal abad ke-20. Sistem pendidikan kolonial lebih menitik beratkan pada ilmu pengetahuan barat, seperti matematika, sains, dan bahasa Belanda. Namun pendidikan ini bersifat eksklusif dan hanya diberlakukan bagi kaum elit pribumi, anak-anak, keturunan Eropa, dan kelompok tertentu yang dianggap bisa mendukung administrasi kolonial. Agama-agama yang berkembang di Nusantara, terutama Islam dan Kristen, memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan sistem pendidikan di wilayah ini. Pengaruh Islam dalam sistem pendidikan Nusantara. Sejak abad ke-13, Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan dan dakwah, membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan. Pendidikan Islam awalnya berbentuk pengajian di masjid, yang kemudian berkembang menjadi pesantren dan madrasah. Pesantren menjadi pusat pendidikan agama yang mengajarkan Al-Quran, fikih, dan nilai-nilai moral. Sementara madrasah menginginkan ilmu agama dengan pengetahuan umum seperti astronomi dan pengobatan. Institusi-institusi ini tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat. Pengaruh Kristen dalam sistem pendidikan Nusantara. Kedatangan misionaris Kristen pada abad ke-16 berperan dalam pendirian sekolah-sekolah di berbagai wilayah. Sekolah-sekolah ini tidak hanya mengajarkan ajaran Kristen, tetapi juga memberikan pendidikan umum, termasuk bahasa, ilmu pengetahuan, dan keterampilan praktis. Pendekatan pendidikan yang inklusif ini membantu meningkatkan literasi dan keterampilan masyarakat lokal. Lalu bagaimana dengan agama lainnya seperti Hindu dan Buddha? Apakah juga berpengaruh dalam pendidikan di Nusantara? Tentu iya. Agama Hindu-Buddha membawa konsep pendidikan formal yang terstruktur. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit mendirikan pusat-pusat pendidikan yang tinggi yang dikenal sebagai perguruan tinggi atau wihara. Di sini para siswa belajar berbagai ilmu pengetahuan seperti agama, sastra, seni, dan pemerintahan. Agama Hindu-Buddha mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam pendidikan. Konsep dharma atau kewajiban dan karma atau perbuatan menjadi dasar dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Candi-candi yang dibangun pada masa Hindu-Buddha seperti Candi Borobudur dan Prambanan merupakan bukti nyata pengaruh agama dalam pendidikan. Candi bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyebaran pengetahuan. Pendidikan masa Hindu-Buddha memiliki fokus yang kuat pada aspek religius dan spiritual. Siswa diajarkan tentang ajaran agama, etika, dan filosofi, serta nilai-nilai moral dan spiritual.
Pada zaman Nusantara, perdagangan rempah tidak secara langsung membentuk kurikulum sekolah, tetapi ia menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan perkembangan pendidikan yang lebih maju. Perdagangan ini berperan sebagai katalis untuk kemajuan pendidikan di Nusantara, baik secara langsung maupun tidak langsung.